Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden. Dan biasanya itu dengan Kepres. Ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi. Dan sekarang ini akan diberikan penugasan. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut. Pemirsa, Forum Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Jabar desak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut aturan terkait rombongan belajar. Menurut FKSS, aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya, KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dulu membuat sekolah tidak didasarkan pada jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita sehingga angka 50 itu bisa jadi ada yang satunya 50, ada yang lain hanya 30 atau 20. Bahkan ada SMA yang akan segera merger oleh saya karena muridnya cuma 11. Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswa ini. Gitu, Bang. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat menyebut aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Selain itu, ada sekolah yang nyaris gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Dampaknya sangat terasa ya, dampaknya terasa. Kami kemarin setelah SPMB tahap 1, kita mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus FKS Kabupaten Kota dan berdasarkan laporan dari pengurus FKS Kabupaten Kota bahwa hasil dari SPMB tiap Kabupaten Kota itu ada sekitar baru masuk 30%-an, 30% bahkan 20%. Dan bahkan ada sekolah-sekolah yang sampai sekarang belum ada pendaftarannya. Sementara itu, FKSS mengancam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN jika KDM masih melanjutkan keputusan gubernur terkait rombongan belajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Solo menjadi lokasi pertama dilaksanakannya audisi Indonesian Idol Season ke-14. Audisi yang digelar di kampus Universitas 11 Maret ini mendapat respons positif dari para peserta yang mengikuti seleksi dalam ajang bergengsi di dunia tarik suara. Ribuan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 14 di Gedung Auditorium Universitas 11 Maret, Solo. Pada hari pertama audisi, jebolan Indonesian Idol season sebelumnya yakni Sabrina Leonor, Pice Kota, dan juga Ken Riz turut hadir berbagi pengalaman saat mengikuti audisi Indonesian Idol.
Sebagai motivasi, para alumni Indonesian Idol ini juga menampilkan kemampuan mereka bernyanyi di depan para peserta. Yang diharapkan tentunya kita bisa menemukan banyak sekali talenta-talenta Indonesia, anak-anak muda Solo ataupun yang ada di sekitar kota Solo atau kota-kota sekitar Solo yang bisa menuju ke Jakarta tentunya. Bisa bertemu langsung dengan juri atau bahkan bisa menjadi idola Indonesia. Sementara pada hari kedua audisi, para peserta mendapatkan motivasi untuk menggapai mimpinya di Indonesian Idol dari alumni Idol Season 12 Roni Parulian. Penyanyi muda asal Medan ini memotivasi para peserta untuk semangat dalam mengikuti tahapan demi tahapan dalam Indonesian Idol Season 14 ini. Pastinya berdoa, yang paling penting itu berdoa. Teman-teman harus latihan, semangat, siapin mental, siapin segala hal yang menjadi peluru buat kalian, dan ya bersyukur aja apapun hasilnya. Indonesian Idol itu salah satu jalan ninja buat sampai ke salah satu BPM. Dan di Idol juga ini salah satu pintu yang terbesar buat kami. Audisi Indonesian Idol Season 14 akan dibuka di 12 kota besar lainnya. Dan kota Palembang menjadi kota digelarnya audisi Indonesian Idol setelah kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Halim Makfur, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat produk tembakau bebas asap berbasis sains dan juga teknologi. Hal tersebut dilakukan untuk masa depan sehat dan berkelanjutan. PT HM Sampurna Tbk bersama Philip Morris International memaparkan pentingnya inovasi sains untuk menghadirkan alternatif produk tembakau yang lebih rendah resiko. Produk bebas asap yang mereka kembangkan tidak melalui pembakaran dan terbukti secara ilmiah mengurangi kadar zat berbahaya hingga 95% dibandingkan rokok. Indonesia menjadi fokus investasi strategis dengan kehadiran fasilitas produksi di Karawang, Jawa Barat dengan pabrik senilai 5,3 triliun rupiah yang juga memiliki laboratorium pengujian berskala global dengan 200 tenaga ahli dalam negeri. Sampurna juga mengembangkan portofolio produk seperti IQOS, Bonds, VIV, dan ZIN untuk memenuhi preferensi konsumen dewasa. Komitmen ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemitraan dengan 600 UMKM, lebih dari 1.300 lapangan kerja baru yang diciptakan, serta 150.000 anggota komunitas retail turut terlibat dalam ekosistem distribusi produk bebas asap. Philip Morris Indonesia sendiri telah menginvestasikan lebih dari 14 miliar dolar Amerika sejak 2008 untuk pengembangan dan pemasaran produk bebas asap, dan hingga 2025 telah digunakan oleh lebih dari 38 juta konsumen dewasa di seluruh dunia. Dari Jakarta, Jen Cahyani dan Marwi Caksono, iNews melaporkan.